kami Tuhan, bahwa hanya Engkaulah pengharapan dalam hidup ini. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah tinggalkan kami, Allah yang senantiasa menjaga, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Bahkan di saat kami susah sekalipun, Engkau Tuhan tetap memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa pada saat ini, di mana kami sudah memuji, kami sudah meninggikan nama Tuhan, dan pada saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami berdoa, Engkau sendiri yang berbicara bagi setiap kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah kebenaran firman Tuhan saja yang boleh dinyatakan. Dan ketika firman Tuhan disampaikan, Roh Tuhan memenuhi tempat ini. Urapan-Mu boleh tercurah atas setiap kami, sehingga setiap kami yang mendengar ya Bapak, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala hal apapun yang mengganggu kami, konsentrasi kami sepakat, kami tolak patahkan di dalam nama Yesus. Kami hanya izinkan Roh Kudus-Mu bekerja, memenuhi tempat ini, bahkan memenuhi setiap ruangan hati kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa, kabar baik. Yes. Ini ada nggak ini yel-yelnya biar bisa seragam? Yel-yelnya biar sama-sama kasih, jadi sama-sama gitu ya. Ini cuma satu orang tadi yang gede suaranya. Kelihatan orangnya itu. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Oke. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa, kabar baik. Yes. Saudaraku yang terkasih ya, kita ini adalah pembawa kabar baik. Kalau kita sendiri gak baik, bagaimana? Ya. Jadi ini kita adalah pembawa kabar baik. Bergereja di jemaat kabar baik. Semuanya jadi baik saja. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pastikan satu saudara hari ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Karena kita percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan, ya, besok juga adalah harinya Tuhan, tapi spesial pada hari ini adalah di mana kita boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi pastikan saudara bahwa kita tidak sia-sia boleh datang di hadapan Tuhan. Sebab kalau kita tidak bawa pulang apa-apa, saudara, kita sia-sia. Betul? Benar. Ya. Jadi pastikan hari ini kita membawa berkasnya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini kita sudah tiba di akhir ya bulan Februari. Ini tanggal 28 ya. Ya, kebetulan Daniel tanggal 29 baru ulang tahun. Jadi setahun lagi. Yang ulang tahun tanggal 29 berarti nunggu setahun lagi ya. Si Tuhan. Perayaannya bercanda dan bulan 10 ya. Puji Tuhan. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita sudah sampai di akhir daripada bulan Februari. Minggu depan kita masuk, apakah besok kita sudah memasuki bulan yang ketiga ya. Seperti kata Bu Amel, tidak terasa sebentar lagi kita Paskah, lalu kemudian ada KKR 10 malam, lalu kemudian 17 Agustus ya. Tiba-tiba sudah Natal ya. Jadi hidup ini sepertinya singkat ya. Hidup ini sepertinya singkat. Dulu kita masih kecil, sekarang tiba-tiba sudah tua saja. Kecuali saya nggak tua-tua kalau saya ya. Muda ya. Puji Tuhan. Kalau dibilang awet muda, padahal umurnya sudah tua ya. Saudaraku yang terkasih, nah
sebagai firman Tuhan kepada kita. Tema kita ya di akhir daripada bulan ini adalah tetap kita fokus di dalam kita fokus kepada Tuhan. Tema kita itu adalah tema sentral kita besar, kita menanti-nantikan Tuhan. Di dalam menanti-nantikan Tuhan, mari kita fokus. Banyak sekali yang sudah hampir 2 bulan kita bahas tentang fokus ya hanya kepada Tuhan. Ya, fokus hanya kepada Tuhan. Nah, hari ini saudara, di akhir daripada bulan ini kita mau bahas, kita tidak lagi berpikir untuk keluar, tetapi kita mau berpikir untuk ke dalam. Oleh sebab itu kita mau fokus untuk melayani Tuhan. Amin. Ya, tema hari ini adalah fokus melayani Tuhan. Bapak Ibu saudara, ya, firman Tuhan kita ambil dari Kolose 3. Kolose, salah saya. Filipi pasal 2. Pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sudah dapat semua? Amin. Ya. Itu di perjanjian lama. Nah, udah ganti ya, perjanjian baru. Ya. Sudah dapat? Baik, saudaraku yang terkasih, saya akan baca ayat 1 dan Bapak Ibu baca ayat yang 2. Demikian kita bergantian selanjutnya. Demikianlah firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Maka Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam Kristus berkutuk segala yang ada di langit dan yang ada Dan di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11 kita sama-sama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu kebenaran firman yang Tuhan yang sangat luar biasa. Kita baca di dalam Filipi ini satu surat Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Filipi. Ya, kenapa disampaikan ini kepada jemaat di Filipi? Karena bagaimana mereka di dalam melayani Tuhan. Di dalam melayani Tuhan, saudaraku, ada orang-orang yang beranggapan ketika melayani Tuhan, wow, ini luar biasa sekali karunia-karunia yang mereka miliki, mungkin ini adalah orang-orang yang hebat. Nah, saudaraku yang terkasih, oleh sebab itu Rasul Paulus menasehatkan, memberikan satu surat ini supaya mereka mengerti daripada apa yang Tuhan sudah percayakan, yaitu pelayanan yang Tuhan berikan buat setiap mereka. Nah, saudaraku, berbicara tentang pelayan, seorang pelayan, ya, seorang pelayan ini tidak hanya terfokus kepada seorang hamba Tuhan, pendeta atau dia pekerja, tetapi pelayanan itu adalah terfokus kepada kita sebagai orang percaya. Kita semua ini adalah pelayan Tuhan, ya, amin. Amin. Karena itulah panggilan kita. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Ya. Dan jangan kita berpikir bahwa oh ya, pelayan yang melayani itu mah tugasnya
tugasnya mereka saja, tugas saya mah jemaat. Saudaraku, ada orang yang berkata begini, saya mah mendingan jadi jemaat biasa. Saudara, Anda dipanggil itu untuk melayani Tuhan. Ya, tidak hanya menjadi seperti jemaat biasa. Kenapa? Sering saya tanya, kenapa kalau jadi jemaat? Kalau jadi jemaat biasa tidak pusing, Pak Dadak datang, duduk, diam, dengar firman Tuhan, puji-pujian, pulang. Ya, ini sebagai rutinitas. Lalu kemudian apa untungnya buat kita? Ya, sementara tujuan pemanggilan kita adalah kita dipanggil untuk melayani. Kita ini dipanggil untuk melayani. Saudaraku, lalu di mana? Masa sih kapan saya jadi pendeta kalau begitu? Tidak. Kita melayani Tuhan tidak harus jadi pendeta. Ya, kita melayani Tuhan tidak harus menjadi hamba Tuhan. Ya, kita melayani Tuhan tidak harus menjadi pastor. Kita melayani Tuhan tidak harus menjadi pengerja. Tidak harus kita melayani Tuhan lalu kemudian kita sekolah teologi, sekolah Alkitab dulu baru kita melayani Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, pemikiran kita saat ini kita mau ubah bahwa panggilan kita, siapapun kita yang namanya kita percaya kepada Yesus itu, kita dipanggil untuk melayani. Di mana kita melayani? Ketika kita ada di dalam rumah tangga kita, suami istri, saudara, yang melayani suaminya, suami melayani istrinya, anak-anak melayani orang tuanya, orang tua melayani anaknya. Ini namanya pelayan. Ya, di dalam pekerjaan, karyawan melayani pimpinannya, pimpinan melayani seperti itu, sama-sama melayani. Sebagai anak-anak Tuhan, makanya firman Tuhan ingatkan kita, apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oleh sebab itu, saudara, hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Kenapa kita harus berfokus untuk melayani Tuhan? Dan apa untungnya ketika kita fokus untuk melayani Tuhan? Saudara, ya, ini yang harus kita percaya dalam kebenaran firman Tuhan tadi, ya. Sebab semua karunia yang kita miliki, karena gini, sebenarnya setiap kita Tuhan sudah berikan satu kepercayaan, talenta, karunia, masing-masing kita Tuhan telah beri. Permasalahannya, saudara, adakah kita pergunakan atau tidak? Ya, terkadang kita tidak mau mempergunakan. Ya. Terkadang kita berat, bahkan ketika disuruh doa saja, ya, kamu doa besok ya, kamu doa ya, nanti minggu depan doa persembahan, jawabannya embung. Ya, tahu embung? Bahasa sini, ya, embung ya. Ada juga yang bilang, baik Pak, besok doa iya, kagak datang. Yang penting mah iya dulu, ya. Habis keluar dari situ bagian baik Pak, membalah. Ya, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita takut, ya. Tapi hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan yang barusan kita baca. Bahwa Tuhan bilang apa? Kita ini harus melayani Tuhan. Kita mau fokus. Oleh sebab itu begini, karunia yang ada pada kita juga tidak menjadi satu kebanggaan bagi kita. Oh, kita adalah superstar, super hebat. Enggak. Tidak ada manusia yang sempurna. Amin. Jadi oleh sebab itu yang melayani juga, yang punya, jangan bilang dia mah saya hebat, dia mah tidak. Saudaraku yang terkasih, ini juga tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Secara khusus ketika kita melayani Tuhan, jangan ada perbedaan. Kenapa? Karena semuanya, baik karunia, baik talenta, ya saudaraku,
Itu semua Tuhan yang memberi. Amin. Karunia itu satu yang mengerjakan, yaitu adalah Roh Kudus. Oleh sebab itu tidak ada yang patut kita banggakan. Ya, sehebat apapun kita, ya, main musik hebat, berdoa hebat, saudara, apalagi cari jiwa hebat, itu semua, makan hebat, si Tuhan, ya, enggak lah, kita mah gak hebat, ya kita masih diet ya Pak ya, iya, iya, pokoknya habis kompria ke angkringan, diet dulu, ngapain ke sana? Makan obat diet, gorengan sama tiambang. Ya, saudaraku yang terkasih, semua tidak ada yang patut kita banggakan. Semua dikerjakan oleh Tuhan. Satu, yaitu Roh. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, ya, ini yang harus kita mengerti, bahwa bukan kita yang menerima pujian, tetapi Tuhanlah yang layak menerima pujian melalui hidup kita. Ya, kita jangan mencuri kemuliaan Tuhan, berkata bahwa kita hebat, kita yang dipuji. Ya, saudara, ini tidak boleh terjadi. Ya, secara khusus buat kita di tempat. Nah, ketika kita fokus melayani Tuhan dan bukan manusia, maka akan ada kerjasama yang baik. Ya, kerjasama yang baik akan terjadi ketika kita hanya fokus melayani Tuhan. Maka akan terjadi satu kerjasama yang baik. Dan kalau terjadi satu kerjasama yang baik, ya, akan tercapai yang namanya tujuh keluarga. Ketika ada kerjasama yang baik di dalam keluarga, maka tujuannya akan tercapai. Ingat itu, saudara. Ketika kita ada di dalam keluarga, orang tua, ya, suami, istri, anak, ketika fokus melakukan semuanya hanya untuk Tuhan, maka akan ada kerjasama yang baik. Dan kalau tercipta kerjasama yang baik, saudara, apapun, firman Tuhan bilang, jikalau ada dua orang sepakat di dalam dunia ini meminta kepada Tuhan, maka bagi mereka tidak ada yang mustahil. Saudara, oleh sebab itu, ya, hadirkan itu supaya kita bisa bekerja sama dengan. Apalagi kalau kita ada di dalam gereja, di dalam melayani Tuhan. Ketika kita ada kerjasama yang baik di dalam melayani Tuhan, di dalam satu wadah yang namanya gereja, saya mau sampaikan, ya, tidak ada yang mustahil. Amin. Ketika semua jemaat Tuhan bekerja sama dengan baik, saudaraku, wow, apa yang kita cita-citakan untuk gereja akan terjadi. Amin. Amin. Nggak usah yang kita cita-citakan, yang kita impikan untuk gereja pasti akan terjadi. Kita berdoa terus, ya. Setahun ke depan kita mau lihat bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa. Amin. 2 tahun ke depan, 3 tahun. Bapak Ibu Saudara, ini yang perlu, yang paling penting adalah adanya kerjasama yang baik. Amin. Amin. Siap bekerja sama. Amin. Siap bekerja sama. Amin. Mana tangan-tangan yang siap bekerja sama? Wow. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bilang kiri kanan, jangan lupa bekerja sama. Ya. Nah,
kita pikirkan, apa yang kita rencanakan pasti terwujud. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena begini, kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan tadi, dia berkata begini saudara, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Artinya saudara, orang yang mampu untuk bekerja sama dengan dia fokus kepada Tuhan, ada kerjasama yang baik. Kenapa bisa terjadi kerjasama yang baik? Karena ada yang namanya kesehatian. Kalau orang gak pernah sehati, tidak akan pernah bisa kerjasama dengan baik. Saudaraku yang terkasih, ada banyak orang yang tidak pernah sehati dalam pelayanan. Saya lihat saudara, ya, dia menjadi pelayan keliling. Ada orang yang tidak pernah sehati dengan jemaat di dalam satu komunitas. Saudaraku, saya juga lihat banyak jemaat yang menjadi keliling karena gak sehati. Saudara, kenapa? Ketika ditanya kenapa kamu pindah, saudaraku, saya di sana gak betah. Begini. Saudaraku, ya, ketika tiba-tiba 5 bulan kemudian, kenapa kamu lagi? Di sana begini. Saya mau tanya, siapa yang salah? Yang salah siapa? Saya itu sendiri. Bukan saya yang ngomong. Ya. Kenapa? Karena kita gak pernah mau sehati. Karena apa? Kita gak pernah mau. Kita gak mau ego. Ya, kita gak mau ego kita turun. Kita gak mau. Wah, harga diri bro. Ya. Tapi kalau ketika ada kesehatian, maka kerjasama yang baik itu akan terjadi. Amin. Ya. Maka itu saudaraku yang terkasih, dia katakan sempurnakanlah sukacitaku, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, dalam satu jiwa, satu tujuan. Di dalam rumah tangga, suami mungkin ketika dia pulang gak betah lama-lama di rumah. Ya, istri gak betah lama-lama di rumah. Ya, betahnya di teras. Ya, suami betahnya di halaman. Nonton ini kan cupang. Tetangga saya begitu. Saudaraku yang terkasih, ini luar biasa sekali. Ya, nah, kalau kenapa terjadi? Karena nggak sehati, karena nggak sepikir, karena nggak satu tujuan. Karena yang mungkin wanitanya, istrinya bilang tujuannya begini, laki-lakinya, suaminya berkata, oh saya nggak mau, saya mau seperti ini. Saudaraku, kapan bisa sampai? Maka dia katakan begini, hendaklah kamu sehati sepikir. Kalau mau ada kerjasama yang baik, kita harus sehati sepikir. Amin. Kalau mau ada kerjasama yang baik, ya, kita harus satu tujuan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, ini yang kita pelajari, ini yang firman Tuhan sampaikan bagi kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua firman Tuhan katakan begini, ya, kerjasama yang baik terjadi karena apa? Karena adanya kerendahan hati. Orang yang tinggi hati itu nggak mau diajari. Orang yang sombong nggak mau ditegur. Amin. Betul nggak? Betul. Wah, saya ini hebat. Situ siapa tegur saya? Ya. Tapi firman Tuhan bilang kalau mau ada kerjasama yang baik, harus ada yang namanya kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara, ya, komunitas apapun bisa berantakan kalau tidak ada yang namanya kerendahan. Bahkan rumah tangga pun bisa berantakan kalau tidak ada kerendahan. Karena masing-masing manusia ini punya yang namanya
masing-masing manusia ini punya yang namanya ya, punya mulut. Ada yang bilang punya mulut. Siapa bilang nggak punya mulut? Semua masing-masing manusia ini punya. Iya betul. Masing-masing punya mulut, punya mata dan punya telinga, punya hati dan punya perasaan. Wow, luar biasa. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dia katakan di dalam ayatnya yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara, saya pernah sampaikan bagaimana kita menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Ya, sebelum dia bilang shalom, bilang duluan shalom. Kalau dia nggak jawab, nggak apa-apa, doakan dia. Tuhan Yesus aja. Salah bukan? Nah, doakan. Nanti kalau dibilang doain Tuhan Yesus, dia nggak mau. Saya tadi udah bilang shalom, dia nggak mau. Tuhan, ya Tuhanlah berkarya buat dia. Nggak boleh ya. Nggak boleh juga kita berdoa seperti itu. Tapi kita berdoa apa? Kita memberkati. Tuhan berkati dia, beri dia kedamaian, beri dia ketenangan, supaya suara saya yang merdu tadi bilang shalom itu terngiang-ngiang gitu. Wow. Ya kan? Sampai di rumah dia nggak bisa tidur, masih tetap bilang shalom, shalom, shalom. Saudara yang terkasih dalam nama, ini yang perlu, ya, kerendahan, saling mendahului di dalam memberi hormat. Tapi permasalahannya ada orang yang ingin hanya dihormati, tidak mau menghormat, gila hormat. Makanya kalau di sini misalnya contoh, saya nggak dihormati di situ, pindah tempat lain supaya dihormati, cari penghormatan. Di tempat lain juga nggak dihormati, pindah lagi. Begitu juga seterusnya. Akhirnya jadi gila hormat. Tapi di sini enggak. Amin. Amin. Semua baik, baik. Semua saling menghormati. Ya. Kadang-kadang ada yang ketemu saya di jalan gitu ya, saudaraku. Kebetulan saya lagi pakai celana begini, dia nyelonong aja. Mungkin dia bilang, lah, pendeta pakai celana, kalau di depan aja pakai jas. Giliran ketemu di gereja, shalom Pak. Ya, apa itu tergantung dari baju kali. Setiap hari saya nanti kalau keluar pakai begini aja nanti. Ya, pakai jas, pakai begini setiap hari. Ya, mau ambil roti pakai jas aja saya. Pengusaha roti. Iya kan? Mau tidur juga nanti saya pakai jas aja. Iya kan? Biar pas bangun langsung saya udah pakai udara api gitu. Pas dia datang. Saudara yang terkasih, ya, tidak terbatas dengan dia mau, dia besar, dia kaya, dia miskin, ya, sama-sama saling menghormati. Jangan kalau dia sudah kaya lalu kita hormati setengah mati. Kalau dia miskin kita tinggalin setengah mati. Jangan, saudara. Ya, kita harus sama-sama saling menghormati. Saling menghormati. Makanya dia katakan apa tadi? Saling, hendaklah kamu rendah hati, menganggap seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, firman Tuhan bilang, orang yang meninggikan diri akan direndahkan, tetapi orang yang merendahkan diri akan tinggikan. Terserah Bapak Ibu Saudara maunya sekarang bagaimana di dalam dunia.
Tapi saudara, ini kebenaran firman Tuhan hari ini, supaya ketika kita fokus melayani Tuhan, ada kerjasama yang baik. Dan kenapa ada kerjasama yang baik? Karena adanya kerendahan hati. Kalau nggak ada kerendahan hati, nggak akan ada kerjasama. Yang ada saling menuduh, ya. Yang ada saling tunjuk, saudara. Oleh sebab itu, pelayan-pelayan Tuhan, kita yang melayani Tuhan, kita semua jemaat GKP Kabar Baik ini, mari kita sama-sama melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan apa? Mari kita miliki yang namanya kerendahan. Hal yang ketiga, saudara, terakhir, hal yang ketiga, ini yang kita mau fokus. Ketika kita fokus melayani Tuhan, ingat ya, ketika kita fokus melayani Tuhan, ada kerjasama yang baik. Kenapa bisa ada kerjasama yang baik? Karena yang pertama tadi ada apa? Kesehatian. Karena ada kesehatian. Yang kedua karena kerendahan hati. Dan yang ketiga, saudara, karena ketika ada kerjasama yang baik, yang timbul adalah saling memperhati. Dia berkata begini, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya. Jadi tidak hanya memperhatikan kepentingan kita, tapi memperhatikan kepentingan orang lain. Kalau tadi dalam memberi hormat, saudara, kita lebih menghormati, mendahului memberi hormat. Tapi kalau di hal yang ketiga, saling memperhatikan, dia berkata, jangan perhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kadang-kadang kita sebagai manusia, apapun profesi kita, di dalam, bahkan terlebih ketika kita di dalam melayani, ada banyak hal motivasi kita mau datang kepada Tuhan. Ya, banyak motivasi kita mau datang kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ini motivasi ini harus jelas. Dia berkata, oh, harusnya motivasi ini kepentingan diri, kepentingan orang lain. Kami melayani Tuhan. Mungkin kadang-kadang kami juga begitu. Ya, kadang kita mungkin malas, kadang kita mungkin sakit, capek dan segala macam. Tapi yang namanya pelayanan, ya, kita harus melayani. Ya, kadang kita mungkin khawatir hari ini bagaimana, ya. Kalau kita mau melayani, kalau kita mau ibadah, tapi hari ini saya seperti ini, kalau saya tidak lakukan sesuatu, saudaraku yang terkasih, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan pilihan yang luar biasa. Ya, aduh Tuhan, bagaimana? Hari ini ibadah, tapi saya capek benar, udah mager, sudah malas gerak, ya, udah PW. Takutnya nanti juga saking PW-nya mandinya di tempat tidur. Iya. Ya, jangan. Kalau semua aja di tempat tidur bingung ya. Kalau sudah lihat tempat tidur itu rasa-rasanya gimana? Ya. Makanya saya kalau ngantuk aja saya mau lihat tempat tidur. Benar. Kalau nggak ngantuk saya nggak mau lihat tempat tidur. Ya. Saudara, orang yang nggak ngantuk kalau lihat tempat tidur jadi Ngantuk. tuh. Ya. Pas dia lihat, ih bagus benar tuh kalinya. Aduh, dia mulai tiduran. Lalu dia mulai merasakan kenyamanan. Oh, indahnya. Lalu mulai bermimpi. Ya, begitu bangun udah basah semua. Asa hilang. Ya, jadi saudaraku yang terkasih, dia berkata, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan dirinya sendiri. Ketika kita melayani Tuhan, saudara, jangan kita mau menang sendiri. Jangan kita perhatikan kepentingan kita.
tapi lebih daripada kepentingan orang lain. Itu namanya pelayan. Ada nggak orang yang melayani ketika dia melayani tuannya lalu kemudian yang dia perhatikan dirinya sendiri? Ada? Nggak ada. Yang dia perhatikan itu adalah kebutuhan tuannya, kesenangan tuannya. Itu namanya pelayan. Yang kita perhatikan saat ini juga bukan kesenangan saya, bukan kesenangan kita, tapi bagaimana Tuhan Senangkan. disenangkan. Ya, jadi saudaraku yang terkasih, kalau kita melayani Tuhan hanya mencari kenyamanan, ya, kita beribadah kepada Tuhan cari kenyamanan, saudaraku yang terkasih, ini bukan pelayanan. Ya, makanya saudara, banyak sekali ini yang saya katakan tadi, banyak sekali motivasi dalam melayani Tuhan. Ada banyak orang yang melayani Tuhan hanya karena kepentingan diri sendiri. Ada banyak orang yang datang kepada Tuhan hanya karena apa? Kepentingan diri sendiri. Ya, mau orang lain mati terserah. Yang penting gua hidup. Nyambung. Ya, jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, hal ini tidak boleh terjadi. Ya, tapi puji Tuhan yang datang beribadah hari ini semua baik-baik. Amin. Ya, yang datang beribadah hari ini luar biasa semua. Tidak mungkin motivasi yang luar. Ya. Jadi tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Supaya apa? Ketika kita juga saling memperhatikan, kita memperhatikan saudara, kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Ketika kita memberkati, saling memberkati, Tuhan bilang, wow, di jemaat GPK Berbaik ini saya tidak bisa tolak untuk tidak memberkati mereka. Ya, lalu turunlah berkat Tuhan. Amin. Amin. Melalui siapa? Melalui siapapun yang Tuhan percayakan. Amin. Untuk memberkati. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, hari ini kita mau fokus untuk melayani Tuhan. Ketika kita fokus untuk melayani Tuhan, maka akan ada yang namanya kerjasama yang baik. Ya, kerjasama antara hamba Tuhan dengan pelayan, kerjasama hamba Tuhan dengan jemaat, semua bisa bekerja sama dengan baik. Dan saya bersyukur sekali, saudara, ya, ya bagaimanapun kita, ya, ketika kemarin kita juga sehati, ya, hari Jumat, ya, hari ini kita, bulan ini kita kehilangan, ya, orang yang setia, sangat setia sama Tuhan, ya. Dia nggak pernah absen. Ya, di doa pun nggak pernah absen. Kaum pria juga nggak pernah absen. Datang selalu setengah jam sebelum semua mulai. Kerinduannya ingin melayani Tuhan. Maka itu dia sungguh-sungguh belajar. Di dalam belajar pun dia tidak pernah absen. Ada teman, gak ada teman, gelap, dijemput gak dijemput, diantar, ya, dijemput gak diundang. Gimana sih itu? Datang gak dijemput. Nah itu mah adalah salah. Maksudnya dia nih, biarpun dia gak dijemput tetap datang. Kalaupun gak diantar tetap pulang. Sama aja ya. Nah, tapi ini mulai, ya, kita kehilangan. Saya secara pribadi kehilangan. Karena gini, ketika saya datang dia sudah ada di duduk. Ya.
ketika kita doa dia udah ada di situ. Dia nggak pernah, selama dia di sini dia tidak pernah absen. Makanya saya bilang dia pejuang iman. Ya, bukan masalah pahlawan iman, tapi dia pejuang iman. Artinya apa? Dia sedang memperjuangkan. Bahkan dalam sakitnya pun kerinduannya hanya ingin datang ke gereja. Bawa ke dokter enggak, saya mau ke gereja aja. Emang gereja ada dokter? Itu kan? Ada Tuhan Yesus. Saya yakin dia percaya. Ya, karena kita tidak bawa, akhirnya dia bilang saya ketemu Tuhan saja. Tuhan mengasihi. Saudara, luar biasa. Ya, semangatnya luar biasa. Dia mau dikatain apa, dia mau diomongin apa, masa bodoh, yang penting buat doa. Dan saya lihat dia juga tidak hanya memperhatikan kepentingan dirinya, dia juga memperhatikan kepentingan orang lain. Dia berjuang sampai akhirnya dia mengakhiri pertandingan kehidupan. Ya, saudaraku, inilah ketika kita fokus melayani Tuhan, ya, maka kita akan bisa bekerja sama dengan baik. Amin. Amin. Kenapa bisa ada kerjasama yang baik? Karena ada yang namanya kesehatan, ada yang namanya kerendahan hati, ada yang namanya saling memperhatikan. Oleh sebab itu, mari setiap kita, ya, tidak usah lihat oh dia hamba Tuhan, dia cuma rendah. Tapi mari kita sebagai pengikut Tuhan, mari kita saling memperhatikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, ini firman Tuhan yang kita dengar. Jadi dalam fokus melayani Tuhan akan ada kerjasama yang baik. Ya, dan di dalam kerjasama yang baik pasti nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya, karena Tuhan sangat senang apabila ada yang, ya, anak-anak Tuhan, murid-muridnya itu bekerja sama. Ya, nah, nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu, saudara, mari mulai hari ini, mari kita pertama kita mulai sehati sepikir di dalam melayani. Amin. Amin. Satu tujuan, satu kasih. Kita harus miliki yang namanya kerendahan hati, dan yang ketiga miliki yang namanya saling memperhatikan. Baik, hari ini kita saling memperhatikan supaya apa? Supaya sebelum, ya, Tuhan Yesus datang, kita sudah melayani terlebih dahulu. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Untuk kebenaran firman Tuhan kita pada hari ini, saya menerima semua wakil. Kita mau fokus melayani Tuhan, satu hal yang unik. Selalu
saat ini kami sungguh bersyukur buat kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dari awal hingga sampai detik ini, Engkau telah pimpin kami di dalam ibadah kami. Terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Engkau meneguhkan iman kami kembali, supaya kami tanamkan dalam hidup kami, baik secara pribadi, dalam keluarga, bahkan berjemaah di tempat ini, agar kami tetap bekerja sama di dalam. Karena kami yakin ketika kami kerjasama akan ada hasil yang akan kami capai. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jadikanlah firman-Mu ini menjadi penuntun di dalam hidup kami setiap hari. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati bagi kami. Engkau berkati dalam segala aspek kehidupan. Apapun yang dikerjakan, biarlah Engkau yang memberkati. Amin. Dalam kehidupan keluarga, Engkau juga yang akan memberkati. Apapun yang dibutuhkan, kami sungguh percaya Tuhan akan mencukupi. Engkau berkati juga di dalam pelayanan di tempat ini. Biarlah Tuhan yang terus memimpin, sehingga perkembangan di tempat ini semakin hari semakin baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati. Hal-hal yang kami perlukan di dalam kami percaya bahwa Roh Tuhan akan senantiasa menuntun kami di setiap apa yang sudah kami dengar. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.